Halo teman-teman iKids. Hari ini kita masuki minggu ke-6 dari tema Easter Fair atau karnaval. Kita bahas tentang sweet treats atau jajanan manis. Yuk kita simak cerita Alkisah hari ini. Jangan lupa silahkan bagikan dan lakukan setiap firman yang kalian dengar. Kids, yay! Come on kids! Woo! Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Katakan apa yang tak pernah dilihat mata, dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Yeah! Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Katakan Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara. Katakan dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Come on kids! Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. iKids! Yeah! Ayo, selamat datang di iKids Karnaval. Kali ini saya akan mempromosikan hal yang beda, ya, yaitu food corner di iKids Karnaval. Dan ada apa di dalam itu? Hari ini ada makanan sangat lezat, yaitu apa? Cheeseburger dengan lapisan daging yang sangat tebal, ya. Itulah promo kita hari ini.
kita akan mempromosikan Cheeseburger, burger ini. Loh, Wah, loh, anak kamu muda. lagi? Kamu lagi? Bukannya di tempat mainan tadi, Om? Iya, kan saya Atau udah kasih sekarang tempat tahu. makanan ini. Saya udah kasih tahu semua karyawan di sini udah dididik untuk bisa kerja di setiap booth yang ada di karnaval ini. Kayaknya pegawai cuma satu sendiri ya? Nah, banyak lihat tuh banyak kan. Nah, Tapi saya kebetulan mencurigakan ini. kebetulan ketemunya kamu terus anak muda. Iya, saya nah, ketemu. hari ini saya ada promo yang sangat menggiurkan. Wah, cheeseburger. Tuh lihat, ya kan? Hmm. Burger dengan lapisan tomat, selada, dan daging yang tebal. Ya, Lapar ini. tertebal di iKids Karnaval kali ini ya. Ini saya baru makan ini. Aduh. Ngomong-ngomong soal makanan, tapi saya jadi ingat satu hal lagi. Waduh, kamu jangan-jangan mau menceritakan kisah kehidupan kamu lagi? Kok tahu? Seperti burger yang saya promosikan ini? Saya bukan cerita burger sih. Oh, bukan cerita burger. Jadi Iya. cerita apa lagi kali ini yang kamu bawa anak muda? Jadi Ya? ini ceritanya tentang kebijaksanaan. Oh, kebijaksanaan. Untuk- Hubungannya Nah. dengan burger yang saya jual? Kan burger itu makanan. Iya. Nah, ceritanya begini. Iya, Masih bagaimana ingat gak cerita? saya jadi wakil presiden Mesir? Saya Oh. orang kepercayaan Firaun nomor 2 Orang kedua Nah. di Mesir ya. Nah, waktu itu kan saya dikasih hikmat sama Tuhan. Iya. Saya dikasih tahu bahwa akan ada 7 tahun masa kelimpahan, banyak makanan di Wah, mana-mana. betul-betul 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun Setelah itu langsung lapar lagi 7 tahun. kekeringan. Udah nggak akan ada makanan 7 tahun. Oh, Nah. jadi apa yang Anda lakukan Jadi dalam masa-masa saya itu? waktu jadi wakil presiden Ya. Mesir, waktu saya ada 7 tahun masa kelimpahan, Mhm. saya kumpulkan semua makanan dengan hikmat. Nah, makanya saya bilang kan bijaksana. Saya Oh. kumpulkan mana yang perlu dikonsumsi, dia makan sendiri. Oh, ya kan? oke. Mana yang perlu ditabung, istilahnya disimpan. Oh, Bagaimana cara nyimpannya biar awet? oh berarti kamu membantu raja untuk menyimpan makanan selama masa kelimpahan dan Tuh, di masa kekurangan Anda mulai mengeluarkan dikeluarin terus dijual. Wah, langsung untung buat wah, Mesir. cuan ya, Oh, iya, cuan. wah, kamu Ya, hebat pintar kan? ya. Makanya dia itu bijaksana. Tapi makanya. selama ini saya belum tahu nama Anda siapa. Saya, Iya, saya Joseph. Joseph. Joseph itu Yusuf. Oh, Yusuf. Iya. iya. Ya, seperti kedengarannya Saya bagus ya. Iya, saya. Joseph. Ya, saya oke. dari Mesir jalan-jalan ke sini ke Karnaval iKids sini. Wah, kebetulan Saya nih. lagi liburan kan udah capek saya kerja. Kebetulan, promo kita hari ini adalah burger yang super nikmat. Emang enak sih dengan kelihatannya. lapisan cheese dan daging yang tebal. Wah, tapi saya masih Bagaimana? kenyang. Hah? Tapi nanti sore masih buka kan? Masih buka kan? Kita buka sampai malam. Sampai malam. Ya, jangan Buka. takut. Ya. Semua ini kita tidak akan kehabisan untuk hari ini. Nggak akan habis kan? Iya. Nah, jadi saya harus bijaksana juga. Ya. Kapan waktu saya makan, cukup makan, Oh. berhenti makan. Nah, Jadi sekarang Anda kenyang kenyang. kelihatannya. Nanti kalau saya makan lagi, nanti Oke, anak muda. Ya, jangan Ngerti lupa, kan? jangan lupa Ngerti ya. kan? Ngerti kan? Jangan lupa ya Ya. balik ke iKids Food Corner kita. ya Oke? pasti. Ya. Nggak ada lagi food corner di sini, cuma ini. Iya, betul ya. Tapi Om masih ada di sini nggak? sampai jam berapa Saya sih? belum tahu ya. Shift saya apakah malam ini masih akan di Nanti sini. jangan-jangan malah nanti di sana mainan apa namanya roller coaster. Wah, tergantung panggilan bos ya. Oh, panggil bos. Iya, bos suruh ke sana, ya kita ke sana. Pesan bos ke sana, saya ke sana juga. Oh iya, betul ya. Ketemu lagi. Karena ya kita harus dipertemukan ya. Oh iya. Ya, Joseph atau panggil Yusuf. Boleh lah, mau sup boleh, set boleh. Oh iya, Subsep. Ya, Oke. Subsep. Subsep. Ya, Oke. ya udah. Ya. Kalau gitu Jangan lupa nanti ya. nanti jam 5-an lah saya Oke, kesini. ya. Jam makan malam ya. Nanti saya pesan. Ditunggu, oke? Boleh pesan dari sekarang nggak? Ya. Pesan dari sekarang. Oh, boleh ya. Ya. Satu cheeseburger. Ya. Dagingnya apa ini? Daging yang tebal tadi ya? Oh, saya catat dulu ya, sebentar. Saya catatnya biasanya menggunakan ini, aplikasi terbaru kita. Oh gitu ya. Oke, satu apa? Satu cheeseburger. Oke. Kentang satu. Ya. Terus udah gitu ada apa lagi nih? eh Spesialnya apa di sini spesialnya? cheeseburger spesialnya Ya promo udah deh, kita yang ya. cheeseburgernya kalau 5. saya, wah 5 kebanyakan nanti saya melendung. ke perut Buat saya. orang di rumah? Orang di rumah? Ya boleh lah. Oke Bungkusin ya, bungkus oke ya, udah. Semua udah di order, tinggal Anda nanti, Nanti tinggal saya balik lagi sini ya. balik ke sini dan meminta Bayarnya nanti ya? Bayarnya harus sekarang. Saya sekarang. Ya. Saya nggak bawa uang. iKids Pay. iKids Pay? Iya. Oh ya udah nanti saya isi dulu iKids Pay-nya belum diisi. Oh ya, oke. Nanti aja balik ya. Ya. Saya pesankan dulu ya. Ada ATM kan saya? Iya, udah, oke. ke ATM dulu saya. Ya, oke, anak muda ya. Sampai jumpa. Bye-bye. Sampai jumpa. Dah.
akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku, memeliharaku seumur hidupku.
cerita firman Tuhan tentang Yusuf. Bagaimana Yusuf diangkat menjadi seorang Perdana Menteri. Dia nggak pernah mengerti apa yang dia alami di masa yang lalu. Tapi setiap musim yang dia lewati, dia selalu mengandalkan Tuhan. Sehingga apa yang ia dapatkan hari ini, ia boleh Tuhan angkat. Mari saat ini adik-adik, kita nggak pernah tahu setiap apa yang kita hadapi saat ini. Dan sampai kapan musim ini akan berakhir. Tapi percaya, Tuhan punya rencana yang indah buat kita. Tuhan, hari ini kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh belajar Tuhan. Dan kami boleh melakukan seperti apa yang Tuhan mau. Supaya kami boleh menjadi serupa seperti Tuhan. Dan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami, itu boleh terjadi Tuhan. Tuhan gak pandang kami kecil ataupun kami sudah besar. Tapi Tuhan selalu melihat hati kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, selamat datang di iKids Karnaval. iKids, yeay! Dalam iKids Karnaval kali ini akan ada banyak permainan yang menyenangkan, seru, menegangkan, bahkan juga menyeramkan. Jika kalian lapar saat bermain, ada juga banyak makanan di Karnaval iKids ini, ya, seperti cotton candy, popcorn, permen, ya, dan ice cream kesukaan adik-adik, ya. Dan pastinya banyak makanan-makanan, minuman yang adik-adik suka. Dan yang lebih seru lagi, dalam seri ini kita akan belajar secara khusus dari kehidupan Yusuf, ya. Ada saat di mana Yusuf senang, sedih, takut, dan juga khawatir. Ada juga saat di mana hidupnya terasa manis, namun juga ada saat di mana dia merasakan pahitnya kehidupan. Ayat hafalan untuk seri kita kali ini adalah Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Amsal 3, 5 sampai 6 adalah percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Ayo kita ulangi sekali lagi, ya. Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu dan Ia akan meluruskan jalanmu. Oke, udah hafal adik-adik tentang ayat hafalan kali ini? Ayo kita lanjut lagi ya. Nah, hari ini kita akan belajar dari cerita Alkitab yang diambil dari Kejadian 41 ayat 41 sampai 56, yaitu ketika Yusuf menjadi Perdana Menteri di Mesir. Begini ceritanya. Setelah Yusuf berakhir menerjemahkan mimpinya Firaun, dan Firaun melantik Yusuf menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Kemudian Firaun menanggalkan cincin materai dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Kemudian Firaun mengenakan pakaian dari kain halus dan kalung emas pada lehernya. Setelah itu, Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua. Dan berserulah orang-orang di hadapan Yusuf, "Hormat!" Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi Perdana Menteri atas seluruh tanah Mesir. Tidak ada orang lain yang berkuasa melebihi Yusuf selain Firaun sendiri di seluruh tanah Mesir ini. Kemudian Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke 7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir. Lalu dia
dinyimpannya di kota-kota Yusuf, di mana Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut sangat banyak hingga tidak terhitung lagi jumlahnya. Setelah lewat tahun ke-7 kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, datanglah 7 tahun kelaparan, seperti yang telah dikatakan Yusuf kepada Firaun. Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi. Maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum-gandum itu kepada orang Mesir dan juga orang-orang dari seluruh bumi yang datang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf. Haleluya, bukan adik-adik? Wah, luar biasa ya adik-adik. Apa pekerjaan Yusuf kali ini? Mengatur persediaan makanan suatu bangsa ada pekerjaan yang sangat besar dan juga tidak mudah pastinya adik-adik. Tapi Yusuf berhasil melakukannya dengan baik. Itu karena Yusuf beriman dan percaya kepada Tuhan. Tuhan sanggup memberi hikmat untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan. Bahkan pekerjaan yang sangat besar dan sulit seperti ini. Nah, kita juga harus seperti Yusuf adik-adik. Kita tahu kalau Tuhan sanggup memberi hikmat, kebijaksanaan kepada kita sehingga kita juga dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan hebat bagi Tuhan. Adik-adik harus tetap percaya, beriman kepada Tuhan, dan berdoa meminta hikmat. Ketika adik-adik membutuhkannya, Tuhan pasti memberikan hikmat kepada kita dan menolong kita melakukan pekerjaan-pekerjaan sulit sekalipun. Haleluya adik-adik! Oke adik-adik, Mr. Tony pamit dulu ya. Sampai jumpa di iKids Karnaval selanjutnya. iKids, yeay! Adik-adik, apa aja sih yang kalian cari kalau kalian pergi ke karnival? Coba, Miss mau tanya, siapa yang suka permainan seru seperti roller coaster? Wah, banyak ya. Lalu, siapa yang sukanya permainan berhadiah? Seperti melempar bola, lempar cincin, dan lain-lain. Wah, banyak juga yang suka ya. Kemudian, siapa yang suka melihat dekorasi, boneka, badut-badut, mendengarkan musiknya, pokoknya menikmati suasana karnival? Wah, coba Miss lihat dulu. Wah, banyak juga ya yang suka. Di antara semuanya itu pasti ada satu hal yang kalian semua suka dari karnival, yaitu makanan atau jajanan di dalam karnival. Ada popcorn, ada hotdog, ada burger, ada kentang goreng, ada cotton candy, ada juga permen dan kue-kue yang manis-manis. Coba Miss tanya lagi, siapa yang suka jajanan di karnaval? Wah, suka ya? Miss juga suka. Adik-adik, nah seperti dalam cerita hari ini, cerita tentang Yusuf. Yusuf harus mengumpulkan bahan makanan sebanyak-banyaknya di Mesir selama 7 tahun masa kelimpahan. Dalam 7 tahun masa kelimpahan itu, gandum, buah-buahan, sayur-sayuran, pokoknya semua bahan makanan sangat banyak. Tapi Yusuf harus pandai-pandai menyimpan semuanya itu. Karena akan datang 7 tahun masa kelaparan yang hebat setelah masa kelimpahan itu. Sehingga jika Yusuf tidak menyimpan makanan yang cukup, orang-orang di Mesir akan mati kelaparan. Tentu Firaun tidak menginginkan hal ini terjadi. Maka Firaun mempercayakan tugas yang berat ini kepada Yusuf. Karena hanya Yusuf yang dapat mengetahui arti dari mimpi Firaun, dan Yusuf adalah orang yang berhikmat di seluruh tanah Mesir. Yusuf menjadi orang yang berhikmat karena ia beriman dan percaya kepada Tuhan. Ia tahu kalau Tuhan selalu menyertai dan Tuhan juga sumber hikmat dan pengetahuan dalam hidupnya. Tuhan yang menolong Yusuf dalam mengambil setiap keputusan. Nah, Miss percaya kalau adik-adik di rumah beriman dan percaya kepada Tuhan. Dan kita juga tahu kalau Tuhan adalah sumber hikmat dan pengetahuan bagi kita. Lalu, bagaimana ya supaya kita bisa menjadi orang yang pandai dan sangat berhikmat seperti Yusuf? Nah, hari ini kita belajar 3 cara supaya dapat memiliki hikmat seperti Yusuf. Yang pertama, read your Bible. Adik-adik, di dalam Alkitab tercatat seluruh hikmat dan pengetahuan yang telah menuntun semua orang-orang beriman yang percaya kepada Tuhan selama ribuan tahun. Alkitab mengajar kepada kita siapa diri kita, Tuhan kita, dan bagaimana kita dapat hidup berkenan di hadapannya. Semakin sering kita membaca Alkitab dan semakin banyak ayat firman Tuhan yang kita ingat,
akan semakin mudah bagi kita untuk mengakses hikmat dan pengetahuan dari Tuhan. Maka, kalau kalian ingin menjadi orang yang pandai dan berhikmat seperti Yusuf, kalian harus rajin membaca Alkitab dan mengingat-ingat firman Tuhan di dalam kehidupan kalian. Yang kedua, pray for wisdom. Adik-adik, berdoa bukanlah hal yang sulit dilakukan. Tapi ketika kita harus mengambil keputusan yang sulit, kita seringkali lupa untuk berdoa. Berdoa kepada Tuhan dapat menolong kita mengambil keputusan yang tepat. Terkadang hanya butuh 1 kali berdoa, dan kita memperoleh hikmat untuk mengambil keputusan yang tepat. Namun, terkadang kita juga harus berdoa terus-menerus. Tidak cukup berdoa 1 kali untuk mendapatkan hikmat dalam mengambil keputusan yang sulit di dalam hidup kita. Tetapi, semakin sering kita berdoa, kita akan semakin mengerti pikiran dan isi hati Tuhan bagi kita. Dengan berdoa, kita dapat melihat masalah dan mengambil keputusan dari sudut pandang Tuhan. Dan Tuhan akan menuntun kita ketika kita berdoa. Yang ketiga, listen to your teachers. Cara yang ketiga untuk memperoleh hikmat dari Tuhan adalah melalui orang-orang yang Tuhan tempatkan untuk mengajar kita. Tuhan dapat berbicara kepada kita lewat orang-orang di sekitar kita, seperti orang tua, guru di sekolah, guru sekolah minggu, pendeta di gereja, dan juga teman dan saudara kita. Mereka dapat menolong kita untuk melihat berbagai pilihan dan mengambil keputusan yang tepat. Tentu saja, keputusannya ada di tangan kita. Tapi, nasihat dan hikmat yang dari Tuhan dapat datang kepada kita melalui mereka, sehingga dapat menuntun kita agar dapat mengambil keputusan yang tepat. Maka adik-adik harus mau terbuka dan bercerita kepada mereka ketika adik-adik mengalami kebingungan. Ketika adik-adik tidak mengerti harus memilih dan mengambil keputusan yang mana. Adik-adik, Tuhan mempersiapkan Yusuf untuk melakukan tugas dan pekerjaan yang besar karena Yusuf percaya kepada Tuhan dan mengandalkan hikmat yang datang dari Tuhan. Sehingga hidup Yusuf menjadi semakin manis dan manis. Ketika kita dihadapkan kepada keputusan yang sulit, serahkan kepada Tuhan. Baca Alkitab kita, berdoa dan minta hikmat kepada Tuhan, dan ceritakan kepada orang-orang yang kalian percaya. Ketahuilah adik-adik, Tuhan sudah punya jawaban dan hikmatnya sudah tersedia bagi kita. Biarlah Tuhan yang menuntun jalan kehidupan kita, sehingga hidup kita juga menjadi semakin manis dan manis seperti Yusuf. Amin. Yuk kita berdoa. Mari kita berdoa, kita tutup matanya, kita lipat tangannya, kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Engkau mengajarkan kami bagaimana kami untuk berhikmat. Ajar kami untuk terus berdoa dan rajin membaca Alkitab, karena disitulah hikmat yang berasal dari Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, Miss Tasya pamit dulu. Sampai jumpa di iKids Carnival berikutnya. Saatnya kita memberi persembahan. Teman-teman bisa meminta bantuan papa mama untuk melakukannya. Persembahan bisa diberikan untuk Tuhan dengan 3 cara. 1. Transfer bank. Lewat rekening BCA dengan nomor 0088991110 atas nama JKI Inspire Community Center. 2. Electronic giving. Scan barcode lewat aplikasi mobile bank BCA, UOB, Permata, Danamon, OCBC NISP, Maybank, Mega, Sinarmas, Nobu, KEB Hana, dan menggunakan aplikasi GoPay, OVO, Dana, Sakuku, Link Aja, Timani, dan BluePay. Dan yang terakhir, memberikan secara langsung di kotak persembahan di lobi gereja ICC. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik ya. Tuhan memberkati. 2 Korintus 9 ayat 7.
Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.